Pas yang kedua kali baru langsung air naik. Berarti alarm tulah lama ya, Bu? Alarm kok terpasangnya lah 2 bulan. Ibu tinggal di Siko. Oh malam iyo semua adik jaga rumah. Iya. Hati-hati ya, Bu. Kita lihat lebih mendekat ke sini. Ini benar-benar tidak bisa dipakai lagi rumahnya. Arus banjir yang melanda kawasan Kota Padang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sedang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, di pusat kotanya. Kita mulai perjalanan dari depan Hotel Santika Premier yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, Gumilang Jalan-Jalan akan meliput situasi kondisi terkini di Kota Padang, Sumatera Barat setelah terjadi banjir bandang Galodo yang membawa material kayu-kayu yang begitu besar, batu-batuan, tanah, lumpur menuju ke pusat Kota Padang. Hanya berjarak 2 km dari Masjid Raya Sumatera Barat, kayu-kayu gelondongan besar itu terbawa sampai ke pusat Kota Padang. Bagaimana kondisi terkini pasca banjir Galodo yang menghancurkan berbagai fasilitas umum, rumah warga, dan jembatan itu banyak yang runtuh. Nah, ini adalah daerah Jalan Jenderal Sudirman, depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Nah, di kawasan ini aman dari banjir. Dan tidak jauh dari kantor gubernur ini, kalau dari kantor gubernur mungkin jaraknya kurang lebih 3 kilometeran ya. Itu sangat dekat dengan pusat pemerintahan. Mudah-mudahan pemerintah Sumatera Barat lebih peka terhadap alam lingkungan sekitar yang ada di Kota Padang ini ya. Karena di sekeliling Kota Padang ini adalah Bukit Barisan, kemudian di bawahnya adalah laut. Ancaman yang dari bawah adalah tsunami, kemudian yang dari atas ancaman banjir, longsor itu dari sekeliling Bukit Barisan. Kota Padang dikelilingi oleh Bukit Barisan dan yang di pinggir pantai itu di sekeliling sepanjang dari ujung Teluk Bayur sampai ke bandara itu adalah garis pantai yang rawan terjadi gempa dan tsunami. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar-benar mengawasi Bukit Barisan yang ada di pinggiran Kota Padang, Sumatera Barat agar tidak ada pembalakan liar, penggundulan hutan, pembukaan lahan yang sangat membahayakan Kota Padang. Mungkin kali ini belum kelihatan atau belum terdeteksi banjir atau kayu-kayu ini datang dari mana. Oke sahabat Gumilang, kita naikkan dulu pesawat kita akan melihat seberapa dekat banjir bandang, longsor, Galodo yang membawa material kayu itu menuju ke Kota Padang. Ini adalah Masjid Raya Sumatera Barat yang beberapa tahun lalu berganti nama menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah ulama besar dari Minangkabau yang lahir pada tahun 1860. Beliau adalah ulama pertama dari Indonesia yang menjabat sebagai imam besar di Masjidil Haram di Mekah. Nah, itu dia. Kenapa Masjid Raya Sumatera Barat diganti dengan nama Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Karena beliau adalah ulama besar dari Minangkabau. Dan maka dari itu namanya digunakan untuk Masjid Raya Sumatera Barat saat ini. Oke, nah saat ini kita sudah berada di atas Masjid Raya Sumatera Barat. Dari awal kita ingin melihat seberapa dekat banjir bandang atau tanah longsor yang membawa material kayu-kayu itu sampai ke dekat Masjid Raya Sumatera Barat. Di mana lokasinya? Nah, di sini dia. Ini adalah lokasi banjir yang parah yang ada di Kota Padang. Nanti kita akan ke sini, kita akan melihat bagaimana situasi kondisi terkini pasca banjir yang meluluh lantakan kawasan ini. Ini adalah kawasan Tabieng Bandagadang, Gunung Pangilun. Bukan Tabing ya, tapi Tabieng Bandagadang. Itu di dekat belakang Rumah Sakit Ibnu Sina. Ini adalah Rumah Sakit Ibnu Sina yang ada di Gunung Pangilun. Steba juga kena, nanti kita akan menuju ke sana. Dan di kawasan depan Masjid Raya Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman, ini aman dari banjir, bebas dari material Galodo dan longsor. Nah, ini sedikit informasi tentang keadaan kondisi terkini di pusat Kota Padang. Nah, kita akan turun, kita akan menuju daerah kawasan Gunung Pangilun, Nanggalo, dan Steba mungkin nanti ya. Kita akan naikkan drone-nya betapa parahnya kawasan perumahan yang ada di sana.
Oke sahabat Gemilang, kita sudah menggunakan motor, kita akan menuju ke kawasan Nanggalo, Gunung Pangilun atau di Tabiang Bandagadang yang ada di belakang Stikip PGRI Sumbar. Kita mulai perjalanan dari Masjid Raya Sumatera Barat. Jarak dari sini ke lokasi banjir itu sangat dekat, hanya 5 menit menggunakan motor, dan jarak kurang lebih 2 km kalau dari Masjid Raya Sumatera Barat. Ini yang di titik pertama lokasi banjir, karena di Kota Padang itu ada beberapa titik yang terkena banjir bandang di sekitaran Pasar Baru, kemudian Lubuk Minturun, Steba, dan Batu Busuk. Masih banyak lagi tempat-tempat yang terkena bencana banjir di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat. Nah sahabat Gemilang, kita sudah sampai di depan pos polisi Alai, dan kalau kita lurus menuju ke bypass, kalau ke kanan menuju ke Rumah Sakit M. Jamil, kita belok ke kiri menuju ke arah Simpang Tinju atau menuju ke arah kampus Stikip PGRI. Nah, kita sudah sampai di daerah kawasan Gunung Pangilun. Di tengah Kota Padang itu ada gunung atau bukit ya. Ini disebut Gunung Pangilun, dan di kawasan ini terjadi banjir bandang. Tapi banjir atau longsornya itu bukan dari bukit yang ada di tengah kota ini, tapi berasal dari hulu sungai yang ada di Bukit Barisan di daerah kawasan Kuranji sana. Nah, ini adalah kantor Badan Pengawas Obat Makanan Provinsi Sumatera Barat. Yang di sebelah kanan ini kita belok ke kanan ya, kalau dari daerah Pasar Ale tadi. Ini adalah Badan POM RI. Masuk menuju ke sini nanti kita akan sampai di daerah perumahan Bayamas. Dan yang paling parah terdampak itu yang paling dekat dengan bantaran sungai atau tepi sungai. Nah, kita sedikit naik ke punggung bukit ya ini ya. Di tengah-tengah Kota Padang itu ada bukit. Kalau tidak salah ini, mungkin sahabat Gemilang yang asli orang sini bisa ditambahkan infonya ya. Gunung Pangilun itu apakah karena ini ada bukit disebut Gunung Pangilun, atau bagaimana sejarah penamaan daerah ini sebagai Gunung Pangilun. Nah, kita sudah sampai di daerah perumahan Bayamas. Dan ini yang perumahan ini dekat dengan bukit yang ada di sini ya. Ini seperti di agak tinggi, cuma di sini juga banjir. Kelihatan di sebelah kiri ada musola yang tampak bersih, yang kemungkinan juga sudah dibersihkan, dan ini juga sudah masuk lumpur di kawasan ini. Ini cukup tinggi kawasan ini. Ini jauh dari sungai. Kita akan menuju ke pinggiran sungai. Dan di sini kita juga melihat ada tenda pesta. Berarti di sini tidak kena waktu itu mungkin ya, karena di sini masih menggelar pesta. Dan sahabat Gemilang, yang cukup kita waspadai di ujung sana di daerah kawasan Bukit Barisan juga tampak sudah gelap, mendung juga sudah tampak di sana ya, sudah hitam. Dan kita mungkin cepat-cepat mengambil gambar di sini karena ini adalah kawasan pinggiran sungai. Dan di sini sudah tampak ada posko bantuan didirikan di sini karena ini adalah kawasan paling terdampak di Kota Padang atau kawasan yang cukup parah di Kota Padang. Jadi setiap titik itu ada posko-posko bantuan, seperti di Lubuk Minturut juga ada, di daerah Pasar Baru juga ada, di daerah Gunung Pangilun ini juga ada posko-posko bantuan. Nah, ini adalah perumahan yang cukup parah terkena dampak banjir bandang. Oke sahabat Gemilang, saat ini kita sudah berada di lokasi kejadian banjir bandang yang meluluh lantakkan daerah kawasan Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti ini kondisi, kalau kita lihat tanah bercampur lumpur, bercampur air, barang-barang yang ada di dalam rumah mungkin terbawa arus sungai, hanyut. Dan ada beberapa rumah yang tampak roboh. Nanti kita akan menaikkan drone ke atas. Bagaimana kondisi kalau kita lihat dari atas, betapa parahnya di daerah kawasan Tabiang Bandagadang di
Gunung Pangilun atau Nanggalo ya. Ibu, Iko perumahan apa namanya Ibu? Perumahan Gria Kubu Utama. Gria Kubu Utama. Ibu rumahnya di situ Bu? Oh di Yang situ. adik duduk lagi tuh. Oh, turut berduka cita atas musibah ini ya Bu. Iko kejadiannya tanggal berapa Bu? Hari Kamis jam 6 Hari Kamis jam 6 pagi. pagi. Oh jadi Mbak A tiba-tiba air itu tiba langsung gadang atau ketek dulu Bu? Langsung kan pemberitahuan tuh. Ada pemberitahuan? Ada pemberitahuan, kami ada alarm di situ tuh. Ya ada alarm. Oh Yang memang lah pertama- di alarm sih kok. Pas yang kedua kali baru langsung air naik. Oh Dirudu dari apa terus apa sungainya masuk. berarti memang lah biasa banjir atau Mbak A Bu? Sih kan kalau banjir dari hari hujan enggak jarang. Tidak ada ya Bu. Nah, tapi Berarti- kalau banjir kayak itu kan nggak galudo. Galudo. Berarti kalau banjir hujan paling Hanya jalan aja. Jalan aja. Masalahnya lah dia alarm situ yo. Ayo. Berarti alarm tuh lah lama ya Bu? Alarm kok terpasangnya lah 2 bulan. Lah 2 bulan. Oh 2 bulan sebelum kejadian Iko. Hujan. Jadi pertama lah ada alarm banjir ketek, baru banjir gadang setelah itu. Ayo. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ibu mau pulang. Iya hari hujan. Iya, Bu, Kita silakan. tinggal sekono di pintu Pak. Nggak mungkin tinggal. Jadi Ibu tinggal di Siko. Oh malam iya sama adik jago rumah. Masih Masalah bisa untuk kemarin lalu Siko. Kami ada tingkek date. Oh, ada lantai 2. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Hati-hati ya Bu. Pak. Ibu Iko bisa untuk beli makan besok. Ibu. Asmazin. Makasih ya. Nah, Ibu. Iya Bu, hati-hati Bu. Nah, Ibu ini berjalan dari atas sana menuju ke rumahnya, menjaga rumah. Kebetulan Ibu ini ada di atasnya yang tidak terkena banjir dan di belakang situ ada sungai. Ini merupakan daerah di Kota Padang yang cukup parah terjadi banjir dan galodo di sekitaran ini. Dan di sini ada mobil yang kejebak. Nah, ini rumah-rumah yang terkena banjir itu banyak ya di sekitaran ini. Kalau kita lihat drone, nah di situ sudah terpasang alarm banjir di situ sudah ada dan ini sudah dipasang 2 bulan sebelum terjadi banjir. Alarm sudah berbunyi, tapi setelah bunyi pertama itu banjir kecil dan setelah itu baru banjir besar dan alhamdulillah ibu ini bisa menyelamatkan diri setelah alarm itu berbunyi. Dan ini rumah ibu yang barusan kita wawancara dan ibu ini masih bisa tinggal di atas walaupun sekarang hujan juga masih terjadi pada di tanggal 5 Desember 2025. Dan kita doakan saudara-saudara kita agar tabah untuk menjalani ujian yang terjadi pada bulan Desember ini. Kita lihat lebih mendekat ke sini. Ini benar-benar tidak bisa dipakai lagi rumahnya. Nah, dan ini juga sedikit berbahaya karena banyak sekali pecahan-pecahan kaca di sini dan sangat berbahaya untuk kita menuju ke sini. Dan bahkan ibu-ibu juga masih berusaha untuk menjaga rumahnya karena harta benda satu-satunya yang masih tinggal adalah rumah. Mungkin isinya juga sudah habis ya.
karena terbawa arus banjir yang melanda kawasan Kota Padang. Ini di daerah Gunung Pangilun. Mungkin sahabat Gumilang tidak asing lagi, daerah Gunung Pangilun itu ada Stiki PGRI sana. Nah, banjir lumpur sampai menutupi rumah seperti ini. Kita tunggu sebentar, hujannya reda, baru kita naikkan drone ke atas. Kita akan melihat bagaimana situasi kondisi terkini. Oke, kita sudah berhasil melihat dari atas kondisi perumahan yang terdampak di tepi sungai. Ini salah satu perumahan yang terdampak. Di kawasan ini banyak sekali perumahan-perumahan yang terdampak dari bencana longsor yang meluluh lantakkan daerah pinggiran sungai. Ini lihat, bukti nyata bahwa banjir ini bukan banjir biasa, bukan hanya banjir air, bukan hanya banjir batu, bukan hanya banjir lumpur, tapi juga banjir batang-batang kayu seperti ini. Dan mungkin pemerintah bisa melihat ya, dan kabarnya sekarang ini dari Menteri Kehutanan bahwa ada teknologi yang bisa melihat kayu itu ditebang, kayu itu terbawa oleh arus sungai, atau kayu itu bisa terbang sendiri atau bagaimana, katanya itu ada teknologinya. Ya mungkin bisa sampai ke Padang teknologinya nanti untuk memastikan kayu-kayu ini bagaimana bisa sebanyak ini dan bagaimana bisa terbawa arus semua atau bisa tumbang semua karena derasnya arus air atau bagaimana. Bahkan ini hanya sebagian kecil di daerah ini, bahkan lebih banyak lagi di pinggir pantai, dari hulu sampai ke pantai itu banyak sekali kayu-kayu seperti ini berserakan. Bayangkan ini rumah-rumah warga, rumah masyarakat seperti ini. Sedih saya, tidak bisa berkata-kata. Bayangkan jika ini tempat tinggal kita, bayangkan jika ini rumah tinggal kita yang biasa nyaman dan saat ini tertimbun lumpur, tertimbun pepohonan seperti ini, sahabat Gumilang. Ya mungkin sahabat Gumilang yang memiliki rezeki, yang diberi kesehatan saat ini bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, yang di Agam, yang di Batu Sangkar, yang di Malala, Pariaman, Solo. Banyak sekali di daerah Sumatera Barat ini yang terkena banjir dan longsor. Kemudian di daerah Aceh Tamiang, di daerah Tapanuli Selatan, di Sumatera Utara, itu juga lebih parah lagi yang di Aceh Tamiang yang hampir habis satu kampung. Mudah-mudahan tergerak hati saudara-saudara yang diberi kelebihan rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Oke sahabat Gumilang, ini hujan sudah mulai deras lagi dan kita tidak bisa berlama-lama di sini karena di sini dekat aliran sungai yang telah meluluh lantakkan kawasan ini. Jadi mungkin kita sampai di sini sebenarnya kita akan meliput sampai ke dalam sana karena terjadi hujan lebat yang cukup berbahaya karena ini area yang terkena banjir cukup parah pada tanggal 28-29 November 2025 dan mungkin kita sampai di sini dulu untuk liputan kali ini. Mungkin kita akan melakukan perjalanan lagi untuk mengabarkan situasi kondisi terkini yang ada di daerah kawasan Kota Padang, mungkin Agam,
Singkara, Padang Panjang yang terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.